Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang fungi ataupun jamur, di mana dalam video ini nanti kita akan pahami apa itu jamur, bagaimana ciri-ciri jamur, cara hidup jamur, habitat, reproduksi, klasifikasi, dan juga peranan dari jamur. Oke, langsung saja. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Perhatikan organisme jamur berikut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memanfaatkan jenis jamur tertentu dalam pembuatan beberapa bahan makanan, misalnya tempe dan oncom. Nah, jamur itu dapat tumbuh di kulit dan menyebabkan noda-noda putih serta menimbulkan rasa gatal. Kita pun dapat menemukan jamur di tempat pembuangan sampah, di bagian kayu yang mati dan lapuk, atau di tumpukan jerami padi. Nah, tanpa jamur, bumi ini akan penuh dengan bangkai dan sampah. Untuk itu, mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih ciri-ciri tubuh jamur itu. Nah, ciri-ciri jamur yang pertama adalah bersifat eukariotik. Artinya, jamur ini merupakan organisme yang memiliki inti sel. Kemudian, umumnya multiseluler, namun ada juga yang uniseluler. Nah, jamur ini bereproduksi dengan pembentukan spora. Tubuh jamur disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Jadi, hifa yang bersatu nanti akan membentuk miselium. Ada juga yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh. Nah, kemudian habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab. Berikut juga struktur tubuh jamur ya. Ada badan buah, kemudian ada hifa. Ini adalah sel penghasil spora. Nah, kumpulan dari hifa itu akan membentuk yang namanya miselium. Nah, di sini juga kita perhatikan bagian dari struktur dari tubuh jamur, yaitu ada dinding sel, kemudian ada nukleus, ada juga sekat ataupun septa atau biasa pembatas. Nah, ini adalah hifa. Oke, kemudian ada juga haustorium. Ini adalah bagian-bagian dari struktur tubuh jamur. Nah, sekarang kita akan kenali juga bagaimana sih cara hidup dan habitat jamur. Nah, sebagai organisme heterotrof, jamur ini mendapatkan makanannya dengan cara menyerap zat organik dari tempat hidupnya. Jadi nutrisinya itu berupa zat organik kompleks yang diuraikan di luar sel tubuh menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim hidrolitik. Jadi cara hidup jamur itu ataupun cara jamur memperoleh nutrisi itu dikelompokkan menjadi jamur saproba ataupun pengurai, jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Nah, yang pertama, kalau misalkan jamur saprofit, berarti dia adalah menguraikan sisa bagian dari makhluk hidup yang telah mati. Jadi, jamur saproba ini juga dia sebagai pengurai ataupun dekomposer sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke tanah. Nah, sedangkan kalau jamur yang parasit, yaitu menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya ataupun sel inang. Jadi jamur parasit ini akan menyebabkan penyakit ataupun bersifat patogen bagi sel inang yang ditumpanginya. Nah, misalnya nih, jamur panu yang tumbuh di kulit, dan ada juga jamur penyebab ketombe di kulit kepala, ya. Kemudian ada jamur yang menjadi parasit pada cacing nematoda, ya. Kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini ataupun simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme lain tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Nah, contohnya itu adalah lichen ataupun lumut kerak, ya. Lichen ini bukanlah jamur, melainkan gabungan dari ganggang hijau dengan jamur. Oke, kalau misalnya habitatnya ini juga sudah kita pelajarin tadi ya. Sudah saya jelasin bahwa saprofit itu habitatnya di sisa-sisa organisme. Kalau misalnya parasit, hidup pada organisme dengan berbagai
kondisi sel inang. Kemudian kalau simbiosis itu dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Sekarang kita akan bahas reproduksi jamur. Reproduksi jamur itu dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, pada umumnya jamur bersel satu itu membentuk tunas yang akan menjadi individu baru. Nah, jamur multiseluler nanti akan membentuk spora aseksual atau melakukan fragmentasi hifa. Nah, sporangnya spora itu merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam sporangium di ujung sporangiospor. Terdapat juga konidiospora. Konidiospora ini dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Sedangkan reproduksi jamur secara generatif ataupun seksual itu dilakukan dengan pembentukan spora seksual melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Nah, seperti pada gambar berikut adalah reproduksi secara aseksual pada jamur multiseluler ataupun Rhizopus sp. Jadi di sini ya ada gabungan antara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual.